Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi. Saya udah lama nih kayaknya nggak menyapa para pemirsa Trans TV. Oh iya, kamu juga udah lama? Iya, kamu juga kemarin kayak. Betul sekali. Iya, kemarin baru balik umroh, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan semuanya juga yang belum kesampaian ke sana bisa segera ke Baitullah ya. Amin. Masih banyak malaikat dekatnya. Doain amin, ya. Amin. Oke, baik pemirsa, untuk yang pertama ini kita punya pembahasan apa? Pembahasan mengenai huruf Braille dalam Islam. Aku tahu, huruf Braille itu yang menemukan Louis Braille dari Prancis, bukan? Iya, exactly. Dan kita kan tahu sekarang Al-Quran aja ada yang menggunakan huruf Braille, ya kan? Jadi semakin dimudahkan untuk para penyandang cacat ya. Tunanetra. Baik, dan katanya ternyata penemunya pertama itu bukan itu, tapi ada orang Islam. Siapakah dia? Seperti apa beritanya? Langsung kita saksikan. Ini dia beritanya. Oh ya? Huruf Braille dalam Islam. Pemirsa, mata merupakan cara utama untuk mengenali dunia yang ada di sekeliling kita. Jadi saat seseorang menjadi buta, maka dia akan lebih mengandalkan indera lainnya, seperti pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Seorang tunanetra yang tidak bisa melihat apapun, mereka harus meraba untuk dapat mengartikan objeknya. Sama dalam hal membaca, mereka harus meraba tulisan dalam huruf Braille untuk dapat membacanya. Tentu keberadaan dari huruf ini sudah tidak asing lagi. Bahkan kita sudah mengetahui bahwa huruf tersebut sering digunakan oleh orang yang tidak bisa melihat sebagai salah satu cara untuk membaca. Tapi sebenarnya, apa itu Braille? Huruf Braille adalah suatu sistem penulisan yang menggunakan titik-titik timbul yang mewakili karakter tertentu. Huruf yang diciptakan oleh Louis Braille ini pada awalnya diperuntukkan untuk orang tunanetra, dan sekarang huruf tersebut sudah berkembang luas ke seluruh dunia, hingga telah banyak membantu orang-orang yang memiliki penglihatan kabur sampai buta total. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Dan pada akhir abad ke-19, sistem tulisan ini diakui secara universal dan diberi nama tulisan Braille. Dunia modern boleh jadi mengenal Louis Braille sebagai satu-satunya penemu sistem penulisan bagi kalangan tunanetra. Tapi tahukah Anda bahwa dahulu peradaban Islam telah lebih dulu mempeloporinya? Dahulu pada 600 tahun sebelum Braille, peradaban Islam telah lebih dulu mempelopori lahirnya sistem tulisan bagi kaum tunanetra. Sayangnya, hal penting yang diciptakan ilmuwan muslim di abad ke-13 Masehi itu seakan lenyap di telan zaman. Ya, dia adalah seorang profesor muslim yang bernama Ali Ibnu Ahmed Ibnu Yusuf Ibnu Al-Khizr Al-Amidi yang telah merintis penciptaan sistem penulisan bagi orang tunanetra. Sejak terlahir ke dunia, Al-Amidi sudah dalam kondisi buta. Meskipun begitu, ilmuwan asal Suriah ini ternyata ahli dalam bidang hukum dan bahasa asing. Al-Amidi memang seorang tunanetra, tapi ia mampu melakukan hal-hal yang justru belum tentu dapat dilakukan oleh orang yang dapat melihat. Berkah seperti itu mampu dimanfaatkan oleh Al-Amidi untuk menggali ilmu. Dengan kemampuan meraba dan menyentuh, ia berhasil menciptakan sebuah sistem penulisan untuk kaum difabel. Dengan sistem penulisan yang diciptakannya, ilmuwan yang wafat pada 1314 Masehi itu dapat membaca dan menulis buku. Namun sayangnya, jasa dan dedikasi Al-Amidi dalam menciptakan sistem penulisan untuk kaum difabel itu seperti hilang di telan zaman. Bahkan sejarah juga seakan melupakan hal yang tak ternilai yang telah diberikan ilmuwan muslim tersebut. Tak hanya karyanya yang terkubur zaman, sosok Al-Amidi pun juga nyaris tak pernah disebut-sebut dalam sejarah peradaban Islam. Selain Al-Amidi, era keemasan di peradaban Islam juga mencatat sederet ilmuwan dan ulama muslim lainnya yang juga menyandang tunanetra. Ada yang sejak lahir mengalami kebutaan, ada yang mengalami kebutaan pada usia tua, bahkan ada juga yang sudah terlahir dengan kekurangan. Siapa sajakah mereka? Abdullah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyandang tunanetra. Tak hanya sekedar sahabat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah adalah keponakan Siti Khadijah. Dia menyaksikan bagaimana Islam berkembang pesat di Mekah dan Madinah. Sejarah peradaban Islam mencatat Abdullah sempat memainkan peranan penting dalam komunitas muslim pada zamannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki ialah daya ingat yang luar biasa. Maka tak heran jika Abdullah menjadi salah seorang sahabat yang bertugas untuk menghafal Al-Quran.
Dengan memiliki nama lengkap Abu Bakar Abdur Razak bin Humam bin Nafi al-Himyari, ia adalah seorang ulama yang memiliki pengetahuan luar biasa dan juga seorang ahli hadis. Pada awalnya penglihatan Abdur Razak normal, namun memasuki usia tua dia mengalami kebutaan. Meski begitu, dia tetap dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki hafalan yang tajam. Ulama Muslim yang menyandang tunanetra yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sura At-Tirmizi. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang termasyhur. Murid Imam Bukhari ini dikenal dengan panggilan At-Tirmizi. Salah satu kontribusinya bagi pengembangan agama Islam adalah kitab Al-Jami yang menghimpun 4.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, At-Tirmizi juga berjasa dalam mengembangkan metodologi hadis yang disusun dalam buku bertajuk Al-Ilal. Hingga ketika itu sang ahli hadis pun mengalami kebutaan dan beliau tutup usia pada 13 Rajab 279 Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa beriman, perkembangan dalam peradaban Islam ternyata menyimpan berbagai misteri yang belum terkuak. Seperti salah satu contohnya ialah penemu dari huruf Braille. Seperti yang selama ini kita ketahui, penemu dari huruf Braille itu bukan dari kalangan Islam. Tapi ternyata 600 tahun sebelumnya, ilmuwan Islam Al-Amidi telah menemukannya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, beberapa ilmuwan Islam seperti At-Tirmizi yang terkenal sebagai ahli hadis juga merupakan seorang penyandang tunanetra. Dan dengan adanya penjelasan ini, semoga menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur atas apa yang telah kita miliki, serta memacu semangat kita untuk jadi umat muslim yang berprestasi dan membanggakan, insya Allah. Ya, Masya Allah pemirsa, ini pengetahuan baru. Ternyata ada yang namanya Al-Amidi di tahun abad ke-13 itu sudah menemukan bagaimana cara menulis dan membaca dalam keadaan tunanetra. Itu padahal abad ke... Lebih lama dari huruf abad Braille. ke-13 ya? 13, betul 13 sekali. ya, sudah bisa menemukan itu. Dan sebetulnya sahabat-sahabat Rasul Ya. ketika dulu itu juga ada yang memiliki kekurangan fisik. Ya. Tetapi beliau-beliau ini juga punya prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya bagaimana kita ini juga harus bisa menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Dan buat siapapun yang merasa, aduh kayak saya kurang ini, kurang itu, bukan, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dalam keadaan kurang. Pasti selalu mempunyai kelebihannya. Sekarang tinggal Betul. temukan apa kelebihan yang kita miliki. Dengan kita terus berprestasi, Ya. itu tandanya kita mensyukuri ya. Betul sekali. Dan untuk yang selanjutnya, mungkin suka ada yang bahas tentang Ibu Tiri, Bapak Tiri. Sebenarnya di Islam ada nggak sih Bapak sama Ibu Tiri? Wah, ini menarik nih. Iya, makanya jangan kemana-mana, kita akan bahas soal itu tetap di Berita Islami Masa Kini.